Jadi kita sudah sampai pembahasan kebijakan moneter Islam yang ke-8. Untuk mengulang kembali, dulu sudah kita sampaikan bahwa kebijakan moneter Islam pada aspek yang harus diatur, yaitu uangnya, dan ini sudah kita selesaikan. Yang lebih banyak pengaturannya itu adalah dalam hal penggunaan mata uangnya. Dalam hal penggunaan mata uang ini, kemarin juga sudah kita tunjukkan pembahasannya ada banyak. Yang pertama adalah menyangkut aturan jual beli mata uang atau sorf. Ini sudah kita bahas. Kemudian yang kedua adalah adanya larangan riba, baik riba fadl maupun riba nasiah. Nah, ini insya Allah hari ini yang akan kita bahas masuk poin yang kedua. Tapi poin kedua ini pun dibagi dua karena ada riba fadl dan ada riba nasiah. Kemudian yang ketiga adalah larangan kanzul mal. Ini nanti berikutnya. Kemudian ada larangan judi, ini juga berikutnya. Kemudian larangan tabdzir atau boros ya. Kemudian larangan israf, ini berfoya-foya, tarif bermewah-mewah, ya sama aja israf dan tarif. Kemudian yang ke-8 adalah larangan takdir atau bakhil. Baik, hari ini kita akan masuk poin kedua, yaitu larangan riba. Jadi kita membahas kebijakan moneter yang kedua, yaitu aturan penggunaan uang untuk poin yang kedua. Baik, sekarang kita lihat riba itu apa. Ini walaupun sudah sering kita bahas, kita ulang-ulang terus. Definisi riba secara bahasa adalah ziyadah atau tambahan. Jadi kalau kita ketemu istilah riba, jangan diartikan sekedar makna bahasa, tapi juga harus makna syar'i. Kalau secara bahasa itu tambahan. Kenapa tidak boleh dengan makna bahasa? Karena nanti jangan-jangan setiap tambahan itu disebut riba. Karena dalam jual beli itu pasti ada tambahannya. Tapi tidak bisa disebut riba, tapi laba ya. Dalam bahasa Arabnya bukan riba tapi ribhun, keuntungan. Tapi sebenarnya akar katanya sama ya, ribhun dengan riba. Hampir sama. Oleh karena itu yang perlu kita pahami adalah makna istilah syar'i, makna istilah syariat yang dinamakan riba itu ternyata ada dua macam dari definisi ini. Ar-riba huwa kullu ziyadatin li akadil muta'aqidaini fi aqdil mu'awadati min ghairi muqabilin au aziyadatu fi muqabilil ajli. Jadi yang disebut riba adalah kullu ziyadatin, setiap tambahan. Nah, ini makna bahasanya masuk, tapi tidak titik sampai di situ. Kullu ziyadatin, setiap tambahan li akadil muta'aqidaini dari salah satu pihak dari dua pihak yang berakad fi akdil mu'awadati dalam akad mu'awadah. Jadi mu'awadah itu adalah akad tukar menukar atau akad jual beli. Min ghairi muqabilin, yang tidak ada kompensasinya. Jadi riba ini disebut riba fadl. Jadi riba ini muncul karena salah satu pihak yang berakad minta ditambahi, sementara dia tidak mau memberi kompensasi kepada pihak yang lain. Berarti terjadi tafadul atau terjadi tambahan. Ini yang disebut riba fadl. Karena yang ini adalah tukar menukar, tetapi yang satu pihak minta ditambahi, yang satu tidak. Nah, tukar menukar apa? Tukar menukar barang ribawi. Nah, ini yang sudah kita bahas sebelumnya, itu terkait dengan
mata uang. Salah satu dari barang ribawi itu adalah mata uang. Kemudian yang kedua, yang disebut riba adalah aziyadatu fi muqabilil ajli, tambahan karena pengganti dari waktu. Jadi inilah yang disebut riba nasi'ah. Kenapa disebut riba nasi'ah? Karena berasal dari kata nasa'a, yaitu masa menunggu. Berarti tambahan-tambahan ini adalah kompensasi dari waktu. Kalau yang di atas, yaitu riba fadl, itu kompensasi dari tukar menukar atau jual beli. Yang di bawah itu adalah kompensasi dari waktu. Berarti munculnya riba ini adalah karena pinjam meminjam atau utang piutang. Dihitung besarnya kompensasi itu berdasarkan lamanya waktu pinjaman. Inilah yang disebut riba nasi'ah. Maka rumusnya mesti ada komponen waktu, unsur waktu. Nanti kita lihat hitungan-hitungannya. Baik, sekarang kita tidak membahas bagaimana penarikan pemahaman ini, karena ini sudah dibahas sebelumnya, sangat terkait dengan SORF yang kemarin. Tapi sekarang lebih kepada bagaimana kesimpulannya, kesimpulan adanya larangan riba ini, kaitannya dengan mata uang. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwa di dalam aturan jual beli mata uang yang tidak sejenis, hukum aslinya boleh dilakukan suka sama suka. Tidak harus sama takaran dan timbangannya. Ini untuk mata uang emas dan perak. Tapi kalau mata uang kertas, tentu saja boleh ditukar antara rupiah dengan dolar, itu suka sama suka. 1 dolar sama dengan 15.000 rupiah. Ya boleh saja, 1 dolar 14.000 rupiah, boleh saja suka sama suka. Karena ini berbeda jenis. Tetapi harus dilakukan secara yadan biyadin. Ini ayat-ayatnya kemarin sudah kita lihat semua. Yadan biyadin itu dari tangan ke tangan, maknanya berarti harus kontan dan dalam satu majelis akad. Maka dari itu, jika tukar menukar mata uang ini secara kredit atau secara online, hukumnya haram, karena itulah yang menimbulkan riba fadl. Nah, ternyata larangan riba fadl itu bisa muncul karena transaksi falas, transaksi tukar menukar mata uang dengan mata uang asing. Oleh karena itu kita harus memahami bagaimana fakta transaksi falas yang sekarang ini berlangsung di bursa falas. Karena inilah yang nanti berkaitan dengan kestabilan mata uang. Jadi memang kebijakan moneter itu arahnya bagaimana bisa mewujudkan kestabilan mata uang. Baik. Fakta yang pertama, ada yang disebut jual beli spot ya. Jual beli spot itu kalau kita lacak di dalam penjelasannya, jual beli spot itu adalah jual beli mata uang asing, di mana penentuan harga ditetapkan pada saat itu, sedangkan penyerahannya itu dilakukan 2 hari lagi. Jadi itu tata cara spot. Walaupun spot itu sebenarnya maknanya juga hari itu harusnya dilakukan saat itu. Tapi faktanya di lantai bursa itu tetap paling cepat 2 hari baru diselahkan. Berarti misalnya hari ini disepakati kursnya adalah 1 dolar sama dengan 14.500. Oke, setuju mau beli berapa? 1.000 dolar. Oke, nanti penyerahan dolarnya 2 hari lagi. Itu namanya transaksi spot. Kemudian ada yang disebut backward.
Backward itu transaksi pembelian dilakukan pada saat itu dan valuta asingnya juga diserahkan pada saat itu. Tapi dalam faktanya tetap tidak bisa langsung, tetap paling cepat 2 hari. Tidak bisa seperti di dalam money changer. Kalau dalam money changer ya hari itu diserahkan dilakukan tawar-menawar, kemudian saat itu juga disetujui, maka akan terjadi cash and carry. Jadi rupiahnya diserahkan, kemudian dolarnya diterima. Kemudian cara yang ketiga itu yang disebut forward ya. Ini memang istilah-istilah di falas ya. Mungkin dalam buku-buku yang lain ada istilah-istilah yang lebih banyak lagi. Forward itu transaksi pembelian yang dilakukan dengan kesepakatan harga beli pada saat itu, namun valuta asing diperlukan baru diserahkan kemudian hari, misalnya 1 bulan kemudian. Jadi transaksi pembeliannya dilakukan dengan kesepakatan harga beli saat itu. Misalnya sepakat hari ini 14.500, tapi penyerahannya 1 bulan kemudian. Itu forward. Kemudian yang keempat ada yang disebut swap ya. Swap itu transaksi yang berupa kesepakatan untuk membeli dan menjualnya pada waktu yang lain dengan kesepakatan yang ditentukan pada saat pembelian. Jadi swap itu membeli dan menjualnya itu di waktu yang lain. Jadi membeli, yang penting sekarang itu apa? Sekarang itu sudah disepakati harganya berapa, tetapi nanti kapan mau beli ya monggo saja. Terus kapan juga mau menjual ya monggo saja, terserah. Mau seminggu lagi ya silahkan untuk beli, atau mau jual itu 2 minggu lagi ya silahkan. Yang penting kesepakatan harganya itu hari ini. Itu yang disebut swap ya. Nah itu bentuk-bentuk transaksi falas yang berlaku. Kenapa ada bentuk-bentuk transaksi falas itu? Memang tujuan awalnya itu untuk kepentingan ekspor impor sebenarnya, untuk kepentingan transaksi ekspor impor yang tidak bisa secepat jual beli kalau kita langsung ke warung atau ke pasar. Karena proses ekspor impor itu membutuhkan waktu yang lama, mungkin bisa 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan. Kekhawatiran para pedagang ekspor impor itu adalah terjadinya fluktuasi mata uang. Jadi kalau dia sudah sepakat mau mengimpor misalnya handphone misalnya dari Amerika, mau mengimpor handphone dari Amerika. Kalau mau mengimpor handphone dari Amerika dalam jumlah yang banyak, 1 kontainer misalnya, itu kan harganya harus sudah disepakati hari ini. Tetapi pengiriman itu kan tidak bisa cepat. Oleh karena itu, karena nanti pengiriman sudah memakan waktu, dan biasanya kan pembeli akan membayar DP dulu. Nanti sisanya akan dilunasi setelah barang sampai. Nah, coba bayangkan kalau barang itu sampai itu perlu waktu 1 bulan atau mungkin setengah bulan. Tiba-tiba harga dolarnya sudah berubah, misalnya berubah naik, itu bisa langsung bangkrut itu pembelinya. Karena jumlah rupiah yang harus dikeluarkan langsung naik. Padahal itu sudah diperhitungkan nanti handphone ini mau dijual lagi, misalnya naik 500 rupiah per dolarnya. Coba bayangkan kalau dia itu impor itu membutuhkan 1 juta dolar. 500 juta itu sudah 500.000 itu sudah dia rugi 500 juta. Padahal dia impor handphone itu
misalnya handphonenya 1000 biji itu dijual, dia sudah memperkirakan, wah nanti itu akan untung 500 juta. Nah, kalau gara-gara kenaikan falas ini, dia nanti jualan dapat untung apa? Hanya gigit jari gitu loh. Dia sudah lama menanti, begitu dijual, sudah ada kesepakatan para pembelinya, agen-agennya, dengan harga yang sudah disepakati juga, ternyata dolar naik, dia langsung rugi dalam dalam waktu penerimaan penerimaan barangnya itu langsung rugi semua. Nah, untuk menjaga itu makanya diperlukan transaksi model-model kayak gini, ada forward, ada swap. Kepentingannya apa? Kalau dia sudah sepakat impor nanti datangnya setengah bulan lagi, maka kalau dia harus melunasi, dia tenang. Kenapa? Karena sudah dengan kurs yang disepakati, tetap 14.500. Sehingga nanti kalau naik, dia tetap aman. Saya bayarnya tetap dengan harga 4.500, walaupun keperluan dolarnya itu nanti setengah bulan lagi. Nanti saya butuhnya setengah bulan lagi untuk saya bayarkan kalau barang itu sudah sampai. Tapi begitu barang sampai, dolar naik, nah dia itu aman. Tapi ingat bahwa yang namanya naik turunnya nilai dolar itu bersifat spekulatif. Bisa saja itu ketika barang sampai, dia harus melunasi, dolarnya justru turun. Jadi 14.000. Nah, sebenarnya dia rugi. Dia rugi. Tapi kan dia sudah melakukan perjanjian dengan forward atau dengan swap tadi gitu. Dia rugi. Nah, itulah nanti akan kita bahas sebenarnya karena ada unsur spekulasi inilah nanti bisa masuk kategori unsur judi juga. Jadi ternyata nanti munculnya transaksi falas ini bisa dalam dua tinjauan, yaitu memunculkan riba fadl dan memunculkan maisir atau perjudian. Nah, untuk perjudian itu nanti pembahasannya pada bahasan larangan judi di dalam mata uang. Baik, sekarang kesimpulan hukumnya, seluruh transaksi falas yang ada di bursa falas hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena tidak ada yang dilakukan secara kontan dan di tempat. Tetap walaupun disebut spot atau disebut backward itu membutuhkan waktu paling cepat 2 hari. Oleh karena itu, karena tidak ada kontan dan di tempat ada selisih 2 hari pun tetap itu dianggap mengandung riba fadl. Karena semoga masih ingat dalilnya yang kemarin sudah kita bahas. Ketika Tolhah bin Ubaidillah itu melakukan transaksi sorf dengan sahabat, yaitu mau menukar dinar emasnya dengan dirham, setelah sepakat, ternyata yang disebut dalam hadis itu, Tolhah sepakat dengan pembelinya, yaitu akan membeli dirhamnya dengan nilai 100 dinar. 100 dinar. Ya, kalau perbandingannya saat itu mungkin sekitar 1.500 dirham. Tapi kemudian Tolhah mengatakan, tunggu ya sampai bendaharaku datang dari hutan. Itu kan hanya mungkin berapa menit sih gitu loh, nunggu itu. Tidak ada sehari, tidak ada 2 hari. Hanya mengatakan tunggu ya sampai bendaharaku datang di hutan. Itu sudah ditegur oleh Umar bin Khattab. Demi Allah, kalian tidak perlu berpisah sebelum kamu menyerahkan mata uangnya gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan satu majelis akad. Jadi kalau dia berpisah, nunggu sampai bendaranya datang itu sudah tidak satu majelis akad. Itu pemahaman Umar. Oleh karena itu kemudian Umar mengingatkan dengan hadis Nabi. Umar mengatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Azabu bil fiddati riba illa ha'a wa ha'a." Itu yang disampaikan oleh Umar, hadis Nabi itu. Jadi menjual emas dengan perak itu akan memunculkan riba.
kecuali dengan HA wa HA, yaitu yad dan biyadin, dari tangan ke tangan. Jadi menurut pakar bahasa Arab, HA wa HA itu lebih kuat daripada yad dan biyadin. Jadi benar-benar harus, istilah orang Jawa ya nyah-nyah gitu. Ini duit saya, ini mana duit kamu, kita terima. Itu HA wa HA. Jadi dari tangan ke tangan. Dalam hadis yang lain juga disebut azabu bil wariki riba illa HA wa HA. Menjual emas dengan mata uang, warik itu mata uang perak, itu akan menimbulkan riba kecuali dengan HA wa HA. Berarti kalau transaksi falas yang ada di bursa falas itu semuanya tidak kontan, berarti hukumnya adalah haram. Jika transaksi tidak dilakukan secara kontan dan di tempat akan menimbulkan riba, yaitu riba fadl tadi, riba fadl. Nah, transaksi yang ada juga sudah berubah dari tujuan utamanya, seperti yang kita jelaskan tadi, tujuan utamanya kan untuk memperoleh valuta asing. Ternyata telah berubah menjadi transaksi yang bertujuan untuk spekulasi. Jadi, kalau asal muasalnya tadi mengatakan karena banyak transaksi ekspor impor itu yang tidak bisa selesai satu hari, membutuhkan waktu berhari-hari, maka kebanyakan pelaku ekspor impor itu membutuhkan hedging atau lindung nilai. Nah, itulah yang kemudian adanya peluang-peluang seperti ini, yaitu boleh sepakat hari ini, tapi serah terimanya boleh hari lain. Ini bagi orang yang sukanya main judi, ini peluang untuk apa? Untuk berjudi gitu loh, untuk berjudi atau melakukan aktivitas spekulasi di dalam mata uang. Dan faktanya apa? Volume transaksi untuk tujuan spekulasi jauh lebih besar daripada untuk tujuan perdagangan. Dalam jurnal yang dulu pernah saya temukan, Profesor John Gray dari Oxford University itu mengatakan bahwa volume transaksi falas itu sangat jomplang, jauh lebih besar daripada volume transaksi falas untuk kepentingan perdagangan. Jadi hanya untuk main-main di perdagangan lantai bursa itu 95% sendiri menyedot perputaran uang. Sedangkan yang uang itu benar-benar untuk transaksi trader, transaksi untuk perdagangan di sektor real itu hanya 5%. Jadi yang 90% itu untuk main-main judi di lantai bursa tadi. Kenapa? Karena ada peluang spekulasi. Jadi begitu kan langsung memunculkan aktivitas itu. Nah, disinilah kita paham kenapa Rasul sangat keras melarang riba, baik riba fadl maupun riba nasi'ah. Ternyata dampaknya bisa mengguncangkan moneter dunia yang dulu kita kenal, Indonesia kena imbasnya itu krisis moneter. Tahu krisis moneter itu terjadi karena apa? Dari penjelasan yang dirunut ya sederhana saja, karena dibolehkannya riba fadl gitu. Padahal itu dilarang. Jadi walaupun uangnya itu emas dan perak, transaksi model falas tadi diinginkan itu tetap akan menghancurkan mata uang, akan menimbulkan gonjang-ganjing, tidak stabilan mata uang. Larangan Rasul sangat keras. Kalau emas dan perak sebagai mata uang itu walaupun jenis mata uangnya sudah benar, tapi kalau penggunaannya salah, yaitu apa? Ditukar secara tidak yad dan biyadin, itu akan mengguncangkan moneter. Makanya Umar sebagai khalifah pada waktu itu sangat keras mengawasi setiap terjadi transaksi emas dan perak. Walaupun mata uangnya benar menggunakan emas dan perak, tapi kalau sampai ditransaksikan itu secara salah, itu ditegur oleh Umar. Tidak boleh. Itu karena tetap bisa merusak sistem moneter. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab
ketika menjadi khalifah pada waktu itu. Baik, sekarang yang kedua adalah larangan riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu aziyadatu fi muqabilil ajli, yaitu tambahan sebagai kompensasi dari masa menunggu. Nah, untuk dalil-dalilnya ini memang belum kita bahas, sehingga kita bahas dulu dalil-dalilnya. Kenapa ulama itu mendefinisikan riba yang kedua disebut riba nasi'ah? Dalil-dalilnya yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap qard ya, setiap pinjam meminjam atau utang piutang yang menghasilkan manfaat itu adalah riba. Nah, berarti riba jenis kedua ini adalah riba yang muncul karena qard, pinjam meminjam. Kemudian dalil berikutnya, idza aqrada fala ya'khudh hadiyatan. Jika seorang memberi pinjaman atau qard, maka janganlah dia mengambil hadiahnya. Jadi kadang-kadang Rasul menyebut dengan kata hadiah. Ini kan tidak disebut dengan riba. Berarti hadiah yang muncul karena qard itu adalah riba. Hati-hati, terutama yang punya rekening ya, rekening di bank. Biasanya rekening di bank itu nanti diundi. Rekening diundi, nanti yang keluar nomor rekening mendapat hadiah mobil misalnya. Wah, hadiah mobil kan gede banget, harganya ratusan juta. Wah, senang banget. Sujud syukur, dapat hadiah. Ini kan bukan riba hadiah. Nah, ternyata itu dilarang. Jelas hadisnya. Yaitu apa? Jika seorang memberi pinjaman, jadi menabung di bank itu kan mendepositkan uang. Mendepositkan uang itu maknanya memberi pinjaman. Memberi pinjaman. Nanti kalau diberi hadiah, jangankan mobil, cuma diberi hadiah mungkin hanya payung atau mungkin diberi merchandise, itu sudah termasuk riba gara-gara kita menabung. Berikutnya, riba fin nasi'ah. Riba itu muncul karena masa menanti. Jadi riba itu bisa muncul karena masa menanti, yaitu menanti pengembaliannya, menanti pengembalian ribanya. Ala innama riba fin nasi'ah. Ingatlah bahwa sesungguhnya riba itu bisa muncul karena masa menunggu, masa menanti. Makanya disebut nasi'ah. Jadi harus hati-hati bahwa gara-gara menunggu itu nanti hitungannya makin tambah, makin tambah, makin tambah. Itulah asal muasal disebutnya istilah riba nasi'ah. Kemudian ternyata yang disebut riba nasi'ah tidak harus muncul dari uang ya, bisa dalam bentuk barang. Dari Abu Burdah bin Abi Musa, aku datang ke Madinah dan bertemu dengan Abdullah bin Salam. Dia berkata, innaka bi'adir riba biha fasin. Idza kana laka ala rajulin hakun fa'ahda ilaika khimlati benin au khimla sa'irin au khimla qattin fala ta'khudhu fa innahu riba. Kamu ini hidup di dalam sebuah negeri di mana riba tersebar luas. Karena itu jika salah seorang berutang kepadamu dan dia memberikan sekeranjang rumput atau sekeranjang gandum atau sekeranjang jerami, maka janganlah kamu terima karena itu adalah riba. Jadi ternyata riba itu bisa muncul karena pinjam meminjam kemudian diberi hadiah barang. Biasanya ibu-ibu kalau bertetangga misalnya pinjam 1 juta. Karena saking senangnya ketika mengembalikan 1 juta ditambah semangkok sayur. Nah, itu semangkok sayur riba. Hati-hati, walaupun semangkok sayur itu riba. Atau 1 piring buah, itu juga riba. Kalau itu muncul karena tanda terima kasih karena sudah ngutangi.
Nah, yang lebih lengkap lagi ini hadis, ternyata riba nasi'ah tidak harus muncul dari barang, tapi juga bisa jasa. Ini hadis yang paling lengkap. Ar-rajulu minna yukridu akhahul mala fayuhdi lahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqrada ahadukum qardon fahdalahu au khamalahu ala dabbati fala yarkabha wala yakbalhu illa ayyakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalik." Seorang laki-laki dari kami pernah meminjamkan qard ya, harta kepada saudaranya, lalu saudaranya memberi hadiah kepada laki-laki itu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang kalian memberikan pinjaman, lalu dia diberi hadiah atau dinaikkan ke atas kendaraannya, maka janganlah dia menaikinya dan janganlah menerima hadiahnya, kecuali hal itu sudah menjadi kebiasaan sebelumnya. Jadi ternyata tidak harus dalam bentuk barang, tapi bisa jasa, yaitu apa? Memboncengkan kendaraan. Misalnya saya sama Mas Muammar, misalnya Mas Muammar utang sama saya, Pak Condro saya utang ya 1 juta gitu. Oh ini 1 juta. Kemudian saya mau pulang, saya bonceng ya, bonceng ke terminal. Oh siap. Nah itu boncengan riba. Kenapa? Karena saya ngutangi, saya memberi pinjaman kepada Mas Muammar. Kalau kemudian saya minta diboncengkan, itu boncengan riba. Jadi tidak harus dalam bentuk uang, tidak harus dalam bentuk barang, tapi jasa juga itu masuk riba. Atau nggak usah bonceng-boncengan. Saya ngutangi 1 juta terus minta dipijeti. Saya pegel Mas, habis ngisi, tolong dipijeti ya. Itu pijetan riba. Kenapa? Karena saya memberi pinjaman kepada Mas Umar. Itu pijetan riba, harus hati-hati. Tapi ini masih ada istisnanya, yaitu illa ayyakuna jarra bainahu wa bainahu qabla dzalik. Kecuali hal itu sudah biasa berlangsung sebelumnya. Maksudnya apa? Kalau saya sudah biasa bonceng-boncengan sama Mas Muammar atau pijet-pijetan, berarti kalau saya meminjami itu tidak termasuk riba. Makanya dibiasakan pijet-pijetan dulu sebelum utang piutang. Atau ibu-ibu yang sudah biasa saling memberi sayur, saling memberi buah karena bertetangga, nanti kalau utang masih ditambah dengan sayur, buah itu bukan riba, itu bukan riba. Karena sudah ada unsur kebiasaan. Nah, justru ada pengecualian itu menunjukkan bahwa riba itu benar-benar tegas. Jadi Rasul malah menegaskan, berarti yang disebut riba nasiah itu riba yang murni muncul karena tanda terima kasih atas utang piutang. Karena ada pengecualian ini. Jadi kalau ada orang utang kok ketika mengembalikan ditambahi, itu kan kemungkinannya hanya ada 2. Tambahan yang diberikan itu karena kebiasaan atau tambahan yang diberikan itu karena utang piutang. Jadi kalau tidak ada kebiasaan sebelumnya itu berarti apa? Tambahan itu pasti karena tanda terima kasih ngutangi. Tanda terima kasih karena sudah diberi utang. Ini loh, saya ikhlas, terima kasih. Saya sudah diberi utang, saya itu bersyukur sekali, tertolong itu. Ini tanda terima kasih, ini 1 keranjang buah. Nah itu satu keranjang buah riba. Kenapa? Riba itu benar-benar muncul karena terima kasih, karena telah ngutangi. Maka kembalinya kepada hadis pertama tadi, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat itu adalah riba. Nah, penegasannya itu justru dari Al-Quran. Biasanya kalau hadis-hadis sering dilecehkan, terutama orang-orang Islam liberal itu sukanya melecehkan hadis, maka sebenarnya itu dikunci pakai Al-Quran. Yaitu apa? Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadzlimuna wa la tudlamun. Ini syarat bertobat dari mengambil riba. Jika kamu ingin bertobat dari mengambil riba, maka bagimu adalah pokok harta.
kamu tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Jadi yang disebut riba itu setiap tambahan dari pokok utang. Jadi mau besar kecil, selama itu adalah tambahan dari pokok utang, maka itu disebut riba. Riba apa? Riba nasi'ah. Dan syarat disebut taubatnya diterima itu kalau yang dikembalikan pokok utangnya. Itu kenapa muncul istilah riba nasi'ah. Nah, bagaimana itu penjelasan riba nasi'ah kaitannya dengan sistem moneter, itu lebih panjang lagi. Insya Allah minggu depan ya, biar serinya panjang. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Sementara cukup dulu, saya kembalikan ke studio 1.